Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan serta yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita bersama-sama berdoa dan juga kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau yang sudah memimpin dan menyertai kami sepanjang malam hingga saat ini. Engkau bangunkan kami dengan kesegaran baru. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun pagi hari ini dan juga memulai aktivitas kami dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan bagian dari firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami mau dibekali oleh Tuhan, kami mau diberkati oleh Tuhan, dan kami mau disapa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang saya akan ambilkan sebuah tema melayani atau dilayani. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, manusia ini cenderung ingin menjadi bos, ingin menjadi pemimpin yang ingin selalu memberi perintah dan sekaligus juga dihormati dan dilayani. Namun sesungguhnya sejak Allah menciptakan manusia di Taman Eden, Allah menghendaki agar manusia melaksanakan tujuan mulia dari Tuhan sendiri, yaitu untuk melayani dan memuliakan Tuhan dengan cara mengelola apa yang ada di Taman Eden. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita dipanggil untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan melayani sesama. Dalam kehidupan Kristen, kita sering diperhadapkan
pada pilihan antara dilayani atau melayani. Namun menurut firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk melayani, bukan hanya dilayani. Dasar dari firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini adalah dari Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini merupakan bagian dari perikop dari Matius pasal 20 ayat 20 hingga 28 yang menceritakan tentang ibu dari Yakobus dan Yohanes yang meminta kepada Yesus agar kelak Yakobus dan Yohanes dalam kerajaan Allah mereka dapat memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun jawaban Yesus sungguh bertolak belakang dan berkebalikan dari apa yang diminta. Dan Yesus mengatakan, siapa yang mau menjadi besar di antaramu, haruslah menjadi pelayanmu. Dan siapa yang ingin menjadi terkemuka di antaramu, menjadi hambamu. Kita diciptakan dengan tujuan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, setiap manusia yang lahir seharusnya melayani Allah, bukan untuk dilayani. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipanggil untuk mengabdikan diri kepadanya dan melayani Dia. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan melayani Tuhan itu juga berarti kita melayani sesama. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Lalu bagaimana cara kita untuk melayani Tuhan? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Mungkin banyak orang akan berkata, aku gak bisa melakukan ini, aku tidak bisa ini dan itu. Tetapi ada beberapa hal yang pasti setiap orang bisa lakukan. Yang pertama, berdoa. Karena setiap orang pasti bisa berdoa. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa saya tidak bisa melayani. Melayani jangan selalu diartikan
sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas di dalam gereja. Tetapi berdoa pun merupakan sebuah pelayanan. Dan di sini artinya setiap orang bisa melakukannya. Termasuk saat kita terbaring sakit, tidak bisa apa-apa di tempat tidur. Mungkin kita terbaring di tempat tidur di rumah sakit dalam keadaan tidak berdaya, tapi kita masih bisa berdoa. Demikian juga dengan orang-orang yang sudah lansia, yang mungkin karena kelemahan tubuhnya tidak bisa beraktivitas, tapi dia tetap masih bisa berdoa. Yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan kepada Tuhan adalah melalui kesaksian hidup kita. Tanpa kita harus berkata-kata, kita dapat melayani Tuhan dengan cara menunjukkan hidup kita yang kudus dan benar. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dengan teknologi yang luar biasa canggih saat ini, kita bisa menggunakan handphone yang ada di tangan kita. Melalui media sosial, kita bisa melayani dengan men-sharingkan ayat-ayat Alkitab, menyampaikan atau men-sharingkan renungan-renungan rohani, dan juga melalui puji-pujian lagu-lagu rohani yang menyejukkan hati dan membawa kedamaian. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita mengikuti contoh yang Yesus katakan. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus melayani orang lain dengan kasih dan kerendahan hati. Dengan melayani, kita tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga menunjukkan kasih Tuhan, kasih Kristus kepada dunia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari, mungkin ada pergumulan dan juga kita tahu mungkin pergumulan orang-orang yang lain. Mari kita doakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan ketika Tuhan mengingatkan kepada kami di pagi hari ini melayani atau dilayani. Dan melalui renungan firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan itulah contoh yang luar biasa yang boleh kami ikuti di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh belajar bahwa melayani bukanlah hal yang sulit, tetapi ada hal-hal yang sederhana yang bisa kami lakukan dan setiap orang pasti bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Dan saat ini kami boleh belajar untuk mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Bukan hanya mau dilayani. Saat ini Tuhan, kami juga mau membawa doa-doa kami kepada Tuhan, pergumulan kami, dan juga
permohonan kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan hidup bermasalah. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang hadir. Dan secara khusus ya Tuhan, ketika di bulan Oktober ini kami merayakan bulan keluarga, dan biarlah keluarga-keluarga boleh Tuhan teguhkan sehingga hubungan di antara keluarga, anggota-anggota yang ada, orang tua dengan anak, suami istri, dan saudara, serta mungkin ada generasi-generasi yang lebih tua atau lebih muda. Kami percaya Tuhan yang mempersatukan kami di dalam kasih Kristus. Dan biarlah melalui pekan dan bulan keluarga ini kami sungguh-sungguh merasakan bahwa di dalam keluarga ini sungguh-sungguh Tuhan hadir. Demikian pula dengan di gerejamu. Keluarga-keluarga yang ada juga merupakan keluarga besar dari keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami sungguh mau bersyukur ketika Tuhan membuat acara-acara di gerejamu yang mempererat hubungan seorang dengan yang lain, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga memperkenankan gerejamu sebagai rumah bagi semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan bangsa kami. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hati yang baik, hati yang bijaksana, hati yang berpaut kepada Tuhan dengan kejujuran, ketulusan untuk para pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, segenap kabinet yang ada, dan juga mereka yang duduk di DPR, MPR, mereka juga yang menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, biarlah mereka boleh menjalankannya dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya ketika semua orang mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sungguh kami boleh merasakan sukacita, kedamaian, bahkan kesejahteraan boleh dirasakan oleh setiap anak bangsa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang Tuhan limpahkan kepada bangsa kami. Kami mau serahkan para pemimpin bangsa kami dalam tangan pimpinan Tuhan, biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-Mu, baik di GKI Gatot Subroto maupun di tempat-tempat yang lain sampai di pelosok. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi mereka sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dan aktivitas kami juga selanjutnya hanya di dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat kami hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.